Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oto guys, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, semoga selalu sehat dan selalu berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Aib Budiman, host yang akan membawakan video yang bercerita, ngomongin atau ngobrolin seputar otomotif, terutama kendaraan roda 2 teman-teman. Mana lagi kalau bukan di garasi Aib. Salam gaspol. Video kali ini nih, sepertinya saya akan memberi tips and trick kepada teman-teman yang ditujukan khususnya sih kepada teman-teman skuteris ya, atau teman-teman pengguna Vespa gitu. Vespa itu sekarang penggemarnya itu udah banyak juga, khususnya Vespa tua gitu. Dan saya akan memberi tips gimana caranya ngerubah karburator gitu teman-teman. Ngerubah karburator dari karburator yang standar diubah menjadi karbu Jepangan gitu. Saya akan memberikan tipsnya kepada teman-teman, tapi ini khusus untuk Vespa 2 tak large frame ya teman-teman ya, bukan yang small frame. Jadi untuk yang large frame seperti Super, Sprint, PX, Exclusive, Excel, Spartan dan sebagainya, dan golongannya lah teman-teman ya. Dan tentu saja bukan untuk Vespa Matic ataupun untuk Vespa yang small frame seperti TTS, Darling dan sebagainya ya teman-teman. Di saat ini Vespa itu sudah mulai kembali jadi idola ya teman-teman di kalangan anak muda itu, karena walaupun Vespa itu motor tua tapi punya karismatik tersendiri, makanya peminatnya pun juga banyak sekarang ini, khususnya anak muda, dan harganya pun juga ya bisa dibilang gila gitu untuk motor tua gitu teman. Tapi itulah uniknya Vespa itu, karena sisi keantikan dan sisi klasiknya itu yang jadi nilai gitu teman-teman. Dan banyak juga sekarang teman-teman yang pengguna Vespa itu jadi seperti nggak cuman pengen terlihat standar gitu teman-teman, tapi pengen juga dikencengin Vespanya gitu, buat supaya top speed dapet, terus bisa ngebut juga gitu. Karena ada juga tuh, saya pernah denger slogan tuh, budayakan Vespa kencang. Nah, untuk membudayakan Vespa kencang seperti itu teman-teman, biasanya para pengguna skuter tersebut ngerubah karburatornya dari yang standar jadi makai karbu Jepangan. Dan perangkat-perangkatnya yang seperti teman-teman lihat di depan ini adalah perangkat penunjang untuk merubah Vespa dari karbu standar menjadi karbu Jepangan gitu teman-teman. Dan di sebelah sini ini salah satunya ada manifold atau intake teman-teman ya. Ada dua jenis intake nih teman-teman. Jadi saya akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Berikut penjelasannya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagi teman-teman yang mau merubah Vespanya menggunakan karbu Jepangan ya teman-teman, dari karbu standar dan jadi di-upgrade lah istilahnya ke karbu Jepangan. Nah, pertama yang harus teman-teman ganti itu kan, pertama copot karburator standarnya ya teman-teman ya, dicopot semua karburator standarnya dan dipasanglah intake teman-teman. Intake itu ada dua jenis teman-teman, ada intake yang kodok seperti ini, seperti yang teman-teman lihat, dan ada intake yang susun, bentuknya seperti ini teman-teman, intake yang susun. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari intake kodok. Ini intake kodok teman-teman, dinamakan intake kodok karena ya memang kalau dilihat bentuknya sih emang seperti kodok lagi standby gitu ya. Kodok lagi standby, kayak pengen loncat gitu. Nah, intake kodok itu terlihat lebih simpel ya teman-teman ya, karena hanya bentuknya seperti ini gitu. Di bawah ini ada buat sambungan ke dalam hisapannya ya teman-teman ya. Dan ini juga coakannya tuh seperti ini gitu. Dan khusus untuk teman-teman yang pakai intake, baik intake kodok ataupun intake susun, teman-teman harus wajib menggunakan ini membran, namanya membran red valve. Ini teman-teman harus gunakan ini bagi teman-teman yang upgrade Vespanya ke karbu Jepangan. Jadi membran ini nanti akan dipasang seperti ini teman-teman. Nah, akan dipasang seperti ini. Nah, dan ditambah ini karetnya nih teman-teman. Ini karet intake ini, karet manifold namanya nih. Ini teman-teman, saya menggunakan ini karet manifoldnya, karet manifold RE King teman-teman. Jadi
Nah, jadi seperti ini posisinya saat terpasang teman-teman. Ini manifolnya. Di lapisan kedua ada membrannya, dan di lapisan yang ketiga ada karet manifolnya nih, karet manifolnya. Dan baru deh teman-teman pasang di sini karburatornya, gitu. Jadi seperti ini posisinya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman posisinya nanti ketika sudah diganti. Ini khusus untuk manifold kodok. Nah sekarang kita ke manifold susun. Ini terlihat lebih agak sebenarnya nggak sesimpel manifold kodok teman-teman, tapi banyak penggemar Vespa ya teman-teman yang mengaplikasikan karbu Jepangan itu, dia menggunakan manifold susun ini teman-teman. Dinamakan manifold susun atau manifold tumpuk karena memang bentuknya menumpuk teman-teman. Ada berapa lapis? 1, 2, 3 ditambah nanti sama membran itu jadi 4 susun. Jadi dinamakan manifold tumpuk atau manifold susun. Nah seperti yang teman-teman lihat nih, ini sebentar saya buka dulu. Paham juga. Jadi apa saja sih yang perlu diperhatikan itu ketika kita merubah Vespa kita dari karbu standar, dari karbu orisinalnya menjadi karburator Jepangan gitu teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini harus teman-teman perhatikan biar hasilnya pun juga maksimal di Vespa teman-teman semua. Nah teman-teman, ini lapisan pertamanya nih teman-teman. Ini susunan pertamanya dari intake atau manifold susun. Dan ini ada lagi teman-teman susunan keduanya. Jadi kayak kue lapis ya, susunan begini. Satu lagi. Jadi dinamakan manifold tumpuk atau manifold susun karena dia tuh menumpuk teman-teman. Jadi ada dari lubang hisapan teman-teman pasang lapisan pertama dulu, slab satu. Kemudian setelah teman-teman baut di sini nih, teman-teman baut itu pastikan bautnya harus kencang ya teman-teman ya, dan dikasih packing juga. Jadi biar kagak bocor atau rembes. Setelah dipasang lapisan pertama, teman-teman pasang lagi lapisan yang kedua. Slep. Itu 2. Nah, setelah itu teman-teman pasang lagi membrannya. Nah, membran ini juga harus dipasang teman-teman. Nggak cuma di intake kodok saja, jadi di intake susun pun juga harus teman-teman pasang membrannya. 3. Dan baru lapisan terakhir adalah penutupnya. Tuh. Jadi kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman untuk teman-teman yang menggunakan manifold susun ini gitu teman-teman. Jadi ada 2 manifold yang bisa teman-teman gunakan, manifold susun seperti ini dan manifold kodok seperti ini gitu teman-teman. Semua sesuai selera teman-teman, mau pakai yang manifold susun atau manifold yang kodok gitu teman-teman. Jadi baik manifold atau intake susun atau intake kodok tentu punya kelemahan masing-masing teman-teman. Apa kelemahannya saya akan beberkan satu persatu dari yang manifold kodok itu. Manifold kodok secara desain dia lebih simpel teman-teman, terpasang di Vespa kalian. Cuman kelemahannya adalah manifold kodok ini teman-teman harus sering stok karet intake ini teman-teman, harus sering stok karet intake ini karena ini bagian yang paling rawan sobek gitu, bagian paling rawan sobek. Dan juga teman-teman saya saranin kalau beli ini, belilah yang orinya ya teman-teman ya, belilah karet intake ininya nih yang originalnya gitu teman-teman, jangan yang murah karena yang murah itu gampang sekali sobek, terutama bagi teman-teman yang pakai Vespa dengan berubah karbu Jepangan menggunakan manifold kodok. Kelemahannya itu di sini teman-teman, makanya teman-teman harus sering stok ini 1 atau 2 karet inian di motor teman-teman. Jika
ketika teman-teman ingin mengaplikasikan Vespa kalian karbu Jepangan tapi dengan menggunakan manifold kodok. Bentuknya lebih simple dan juga lebih mudah dipasang sih. Kalau menurut saya ini lebih mudah dipasang karena simple, masuk tancap ininya, membrannya di sini, dan baru di terakhir ditutup kalau ini. Dan kelemahan kedua adalah manifold kodok ini seperti yang teman-teman lihat bentuknya agak mendongak ke atas, betul begitu. Dan ketika dipasang ke Vespa kalian jadinya akan seperti ini, agak mendongak begini, agak dengak ke atas gini ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang Vespanya sok belakangnya itu sudah lemah alias karet bangkonnya rusak bisa jadi, atau karet tahunya sudah pecah juga gitu, intinya bagian sok teman-teman yang bermasalah gitu, di bagian sok Vespanya bermasalah bagian belakang, teman-teman harus pentingin itu tuh. Kalau pakai kodok ini teman-teman, kalian harus perhatikan sok belakang Vespa kalian, karena jika soknya lemah atau sudah pada rusak karet-karetnya, ini rentan sekali ngebentur bodi gitu, karena soknya sudah lemah, tidak membal lagi, akhirnya ini kebentur bagian dalam bodinya, jeduk, akhirnya ini suka bisa lepas. Atau bisa juga karbunya teman-teman, karbunya posisinya agak mendongak begini. Ketika teman-teman soknya belakangnya lemah nih, akan kejeduk bodi dan karbunya juga bisa lepas. Itu kelemahannya teman-teman. Jadi yang teman-teman harus perhatikan sebelum masang manifold atau intake kodok, baik intake ini ataupun intake susun, harus perhatikan sok belakangnya dulu teman-teman. Sok belakangnya diperhatikan apakah sudah mati atau belum. Kalau jika masih bagus, teman-teman aman menggunakan ini gitu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman. Itulah kelemahan ketika teman-teman memakai manifold kodok ini teman-teman. Kelemahannya itu. Jadi yang harus diperhatikan sok belakangnya, sok belakang, karet-karet pangkon atau karet tahunya pastikan masih bagus ya teman-teman ya. Atau gampangnya sih kalau saya sih, teman-teman soknya udah rusak gak perlu diakal-akalin ya teman-teman, ganti saja sama yang baru. Untuk teman-teman yang punya budget lebih, ganti saja dengan yang baru, saran saya itu lebih aman. Kemudian kedua, dengan manifold susun. Manifold susun ini sebenarnya ini lebih banyak digunakan oleh teman-teman skuteris yang merubah Vespanya dari karbu ori ke karbu Jepangan. Ini lebih banyak digunakan karena desainnya juga lebih pendek dan dibanding manifold kodok ini teman-teman, dan juga lebih safety gitu, nggak kepentok-pentok body gitu. Tapi tentunya ada kelemahannya juga teman-teman. Kelemahannya itu di bagian karet ininya teman-teman, terkadang suka lepas karetnya, apalagi kalau klemnya yang jelek, yang nggak bagus, suka lepas sendiri teman-teman gitu. Dan juga kebanyakan tumpukan itu akan ngerepotin teman-teman juga ya sewaktu-waktu mau ngebongkar gitu, karena banyak banget tumpukan, 1 tumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk, 4 tumpuk, kebanyakan tumpukan, jadi akan ngerepotin teman-teman nanti ketika akan ngebongkar gitu teman-teman. Dan kedua juga karet ininya lagi, kembali karet ininya selalu jadi permasalahan. Untuk itu sekali lagi saya saranin beli karet manifoldnya yang bagus. Teman-teman harus nyetok juga karet ini, harus nyetok juga di Vespa kalian 1 atau 2, karena semua tuh demi menunjang keamanan juga. Dan perhatikan lagi karet-karetnya, packingnya yang jangan asal gitu teman-teman, jangan asal pasang karena bisa bocor juga gitu teman-teman kalau teman-teman cuma asal pasang. Dan sekali lagi diaplikasikan Vespa yang large frame seperti jenis Super, PX, eksklusif, Excel, Spartan dan sejenisnya ya teman-teman, tidak bisa diaplikasikan untuk Vespa Matic ataupun Vespa yang small frame. Itu tadi di bagian saya membahas tentang manifold ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang merubah Vespanya dari karbu orisinal ke karbu Jepangan. Ada 2 manifold, kodok dan susun
Ya, saya sudah jelaskan kelebihannya, kekurangannya teman-teman, semoga bisa jadi ilmu buat teman-teman. Dan kemudian yang kedua yang harus teman-teman perhatikan tips dari saya itu adalah ketika ngerubah Vespa kalian dari karbu orisinal ke karbu Jepangan, kalian harus perhatikan ini teman-teman, karburator. Ada dua jenis karburator yang bisa teman-teman gunakan jika Vespa kalian diaplikasikan karbu Jepangan. Ada karbu PE dan ada PWK. Perbedaannya sih, lihat ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sini perbedaan karburator PE atau PWK. Kalau PE itu ya cenderung bobotnya tuh lebih kecil teman-teman, lebih ringan gitu. Untuk bodinya juga udah ketahuan teman-teman, tidak besar ya. Kalau ini kan agak gambot ya teman-teman ya, agak gambot gitu. Bagian belakangnya dan bagian atasnya juga bisa dikenalin. Untuk karburator jenis PE rata-rata itu penutup atasnya tuh seperti ini teman-teman. Putar seperti ini teman-teman. Ini kebanyakan karbu PE itu seperti ini. Dan untuk karbu PWK teman-teman, rata-rata kebanyakan itu atasnya tuh dia menggunakan skrup atau baut teman-teman. Dan dari modelnya juga sudah berbeda. Di sini ada selang buat aliran bensin, selang buat pembuangan bensin, selang pernapasan, dan ini selang untuk masuk bensin ke dalam karburatornya. Dan biasanya karbu PWK itu kebanyakan dia dilengkapi dengan power jet. Sedangkan setelannya di sebelah kanan. Yang PE itu setelannya biasanya kebanyakan di sebelah kiri, dan arah masuk saluran bensinnya itu di sini. Beda. Dan satu lagi teman-teman, ketika teman-teman sudah terpasang karburator ini di Vespa kalian juga harus sesuaikan main jet dan pilot jetnya teman-teman. Untuk karbu PE main jet dan pilot jetnya seperti ini. Dan untuk yang PWK teman-teman, main jet dan pilot jetnya seperti ini. Pilot jet dan main jet ini itu bisa mempengaruhi sistem kerja karburatornya, apakah settingannya sudah pas atau belum. Jangan sampai pilot jetnya kekecilan, nanti jadi berbet atau terlalu basah jadinya gitu, karena ya suplai bensinnya harus sesuai dengan kebutuhan mesinnya ya teman-teman ya. Tadi penjelasan singkat dari saya bagi teman-teman yang ingin merubah Vespa kalian dari karbu orisinal ke karbu Jepangan. Sekali lagi ya saya ingatkan, perhatikan banget ya teman-teman ya, kalau untuk merubah Vespa dari karbu orisinal ke karbu Jepangan, jadi kalian tidak asal ganti gitu. Banyak faktor yang harus kalian perhatikan gitu. Mulai dari bagi teman-teman yang seperti yang tadi saya bilang, yang mengganti dengan manifold kodok gitu. Perhatikan sok belakangnya, karena itu bagian sok belakang itu kalau sudah lemah itu akan membentur manifold ini, karena posisi manifold ini ketika dipasang di mesin dia agak mendongak. Dan jangan lupa juga bagi teman yang pakai manifold susun gitu, sediakan juga karet ininya. Juga bagi yang manifold kodok juga harus disediakan karet ininya. Dan untuk penggunaan karburator teman-teman harus sesuaikan lagi dengan mesin, kebutuhan mesin kalian. Seperti yang saya bilang, bila teman-teman mesinnya speknya spek harian, tidak merubah apapun selain merubah karbunya, teman-teman saya sarankan lebih baik pakai karbu jenis PE saja. Ukurannya bisa disesuaikan dengan mesin, tapi maksimal sih ukuran 28 ya teman-teman ya kalau untuk yang standar. Dan untuk teman-teman yang mesin Vespanya sudah di-upgrade alias atau sudah di-boring, di-bore up, sudah ganti blok aftermarket, saya lebih menyarankan menggunakan PWK, karena PWK ini lebih mensuplai, lebih cocok untuk mesin-mesin yang sudah dimodifikasi teman-teman. Soal harga ya teman-teman, karbu jenis PE atau PWK itu tentu lebih murah yang PE. Kalau yang PWK itu lebih mahal di atas PE. Tapi untuk tenaga atau performa ya teman-teman, saya lebih
saya jujur bilang terus terang lebih ada di karbu PWK gitu. Karena memang karakter karburator PWK itu kencang, untuk kencang, untuk mesin-mesin yang sudah modifikasi. Tapi untuk soal keiritan itu jadi jelas lebih irit yang PE, karena karakter karburator PWK itu sudah untuk racing, jadi otomatis lebih boros. Jadi teman-teman nggak usah, jadi teman-teman sudah harus paham ya teman-teman. Jadi nggak usah bertanya, mas saya kok pakai karbu PWK tapi kok boros banget bensinnya. Ya memang karbu PWK itu karakternya boros teman-teman. Oke teman-teman, sekian video yang saya berikan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi ilmu untuk kalian semua. Tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi atau video terupdate dari channel Garasi Air. Dan terakhir saya ingatkan, selalu saya ingatkan, berkendaralah dengan aman dan nyaman. Patuhi peraturan lampu lalu lintas, yang naik motor pakai helm, yang naik mobil pakai sabuk pengaman. Dan yang terpenting nih teman-teman nih, kalian sebelum bepergian, sebelum naik kendaraan, baca doa. Penting tuh. Apalagi di situasi pandemi seperti ini teman-teman ya, teman-teman harus perhatikan juga kondisi kesehatan. Bagi teman-teman yang tidak ada kegiatan di luar rumah, lebih baik di rumah aja. Dan yang teman-teman yang harus keluar rumah karena pekerjaan, jangan lupa bawa masker dan hand sanitizer. Oke, akhir kata saya Aib Budiman beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Saya Aib Budiman, sampai jumpa. Salam gaspol. Sayonara, bye bye, adios.